Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sungguh sangat luar biasa jika pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat, masih bisa bersekutu, masih bisa beraktivitas di tengah-tengah perubahan yang semakin hari semakin membuat kita bertanya-tanya, sampai kapankah perubahan seperti ini secara khusus di tengah pandemi ini akan berakhir. Karena itu bagaimanakah umat percaya menghadapi perubahan ini? Biarlah firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 24 meneguhkan kita semua. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jala sulko kamuma jol manai baru, natinokpa sumattu debata di bagasan hati goran dohot hapulinon na marhasitongan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, seturut dengan perubahan itu, perubahan apakah yang kita butuhkan dan bagaimana kita awas dalam setiap perubahan itu? Hal ini akan saya umpamakan melalui sebuah ilustrasi. Seorang bapak sangat menyayangi mobilnya yang sudah tergolong tua. Oleh karena itu, dia sangat rajin membawa mobilnya itu ke bengkel untuk melakukan pembaruan. Namun tanpa disadari, bapak pemilik mobil itu asik membuat perubahan-perubahan dalam mobilnya yang tampak dari luar saja. Eksterior mobil itu memang sangat menggoda, sangat menawan jika dilihat dari kejauhan, jika dilihat sehari-hari. Suatu saat dia berkeinginan dengan mobilnya yang antik itu mengajak teman-temannya untuk mengunjungi suatu tempat. Lalu waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Maka bapak itu beserta teman-temannya pergi mengunjungi suatu tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Namun sebelum tiba di tempat itu, teman-temannya meminta berhenti dan keluar dari mobil yang ditumpanginya. Lalu sang bapak pemilik mobil itu pun bertanya-tanya, "Mengapa kalian keluar?" Karena mereka sudah merasa dekat antara satu dengan lainnya, tidak pedeng aling-aling, tanpa merasa sungkan, teman-temannya pun mengatakan kepada pemilik mobil, "Waduh, mobilmu ini sudah perlu diganti. Mobilmu ini sudah perlu direnovasi." Lalu sang bapak bertanya, "Saya sangat rajin membawa mobil saya ini ke bengkel, ke otomotif." Tapi dia ingat, kalau dia pun rajin membawa bengkelnya ke otomotif, dia hanya asik memoles bagian luarnya saja. Dia hanya tertegun dengan mobil di bagian eksteriornya saja, tanpa memperbaiki bagian interior. Ada kalanya juga kita seperti itu, Bapak Ibu, dalam menghadapi perubahan situasi yang berubah-ubah ini, terutama di masa pandemi ini. Kita kebanyakan mungkin asik terlarut untuk memperbaharui eksterior fisik kita. Bagaimana kita supaya fit, bagaimana kita supaya memiliki vitamin, bagaimana supaya kita sehat. Ya, memang itu sangat penting. Tapi yang paling utama adalah bagaimana interior kehidupan rohani kita. Interior dalam diri kita ini mempunyai kekuatan, mempunyai modal, mempunyai spirit, sehingga apapun perubahan-perubahan yang berada di luar diri kita, kita mampu menghadapinya dengan rasa percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya perubahan itu mampu kita menangkan dan kita tidak ditelan oleh perubahan itu, tentunya setiap umat percaya yang sudah memiliki manusia baru seperti yang diminta oleh firman ini harus tahan dalam setiap proses. Mari kita menerima secara nyata bahwa perubahan di tengah-tengah pandemi ini memang sudah menuntut perubahan di seluruh tatanan kehidupan, apakah itu di sektor sosial, sektor ekonomi, politik, terutama di daerah-daerah yang sedang menghadapi pilkada, di tengah-tengah lembaga gereja yang menghadapi pemilihan pimpinan gerejanya. Tentu pandemi ini sudah
merubah seluruh tatanan, perencanaan, planning yang sudah dipersiapkan. Tapi apapun itu, kalau perubahan ini dihadapi dengan proses yang tahan uji, maka segala sistem yang sudah hampir dirubah oleh pandemi ini boleh ditata kembali. Karena itu, sebagai umat percaya yang sudah menghidupi manusia baru dari Tuhan, mari kita tahan uji dalam setiap proses kehidupan dan menerima secara nyata perubahan yang diakibatkan oleh pandemi ini sebagai manusia baru yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, menurut as ini, Bapak Ibu, apabila kita sudah sadar dengan adanya perubahan itu dan kita tahan uji dalam setiap prosesnya, maka dapat dipastikan kita akan menerima buahnya. Mengapa tidak? Kita ini adalah manusia baru yang diciptakan seturut dengan kebenaran dan kekudusan Kristus. Artinya, kita ini sudah lama sebagai imitatio Christi, sebagai imitasi dari Yesus. Maka dari itu, mari kita menghidupi karakter-karakter inner beauty yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah itu dalam ketabahan, apakah itu dalam kesabaran, apakah itu dalam sukacita, sehingga maupun dalam inner beauty, out beauty, eksterior maupun interior, kita adalah manusia baru yang dilahirkan dari Kristus. Karena itu Bapak Ibu, melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita sudah disuguhkan oleh 3 hal. Kita sadar bahwa perubahan itu adalah dinamis, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Tapi bagaimanapun perubahan itu menyapa kita, kita harus tahan dalam prosesnya. Karena hanya orang yang bertahan dalam prosesnya lah mampu memetik buahnya. Dan buah yang manis hanya akan dapat kita petik karena kita sudah memiliki karakter imitatio Christi, imitasi Yesus. Tentunya setiap orang sangat senang apabila dia dikatakan imitasi dari Yesus. Artinya kita sekarang sedang menuju kesempurnaan untuk sama kepada Yesus. Tahan dalam penderitaan, elastis dalam setiap perubahan, tetapi yakin dan kokoh dalam iman percaya kita. Karena itu, siapa yang bertahan, siapa yang mampu mengikuti proses, dialah yang akan merasakan buahnya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Salam sehat, tetap kuat, yakin, dan percaya. Salam.